Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kalau ada yang mau buat doa? Oke, terima kasih ya Faldo. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Ada yang pernah mendengarkan teks eksplanasi? Pernah melihat suatu fenomena terjadi di sekitar kita, ibaratnya seperti banjir atau gunung meletus. Oh iya. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Proses terjadinya sesuatu itu bisa kita jadikan menjadi suatu teks. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang boleh salah satu membacakan yang bagian pertama? Mega, boleh bacakan, Mak? Pelangi adalah fenomena alam berbeda warna-warni di langit yang muncul setelah hujan. Pelangi terjadi karena kebiasaan Pembiasan itu Mega. Pelangi terjadi karena kebiasaan pemandilan dan penguraian cahaya matahari oleh sedikit air hujan di atmosfer. Oke, selanjutnya paragraf yang kedua boleh bacakan, Joyce? Ketika sinar matahari mengenai tetesan air, cahaya tersebut dibelokkan dan masuk ke dalam tetesan air. Jangan ketawa, jangan diketawakan temannya. Dalam tetesan air, cahaya tersebut kembali ke arah luar. Jangan ketawa, Bu. Diam kalian, Faldo diam, Angelina. Ya, itu merah, jinta, kuning, hijau. Biru, kita dan ungu. Oke, dari paragraf kedua ini, karena kalian sangat ribut, Ibu mau bertanya, yang mana di situ yang menggunakan kata ilmiah? Sebentar ya. Ya, betul. Dibangkitkan. Betul. Satu lagi, cepat. Paragraf ketiga, tolong bacakan, Angel. Pelangi biasanya terlihat ketika hujan turun bersama dengan sinar matahari. Fenomena ini menunjukkan betapa indahnya proses alam yang sederhana, namun menghasilkan keajaiban warna-warni. Oke, terima kasih, Angel. Bagus. Oke. Selanjutnya Ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya sama kalian. Yang mana di situ yang menjadi bagian tesis atau pernyataan umumnya? Oke. Yang kedua yang menjadi rangkaian penjelasan. Udah pintar kalian ya. Bagus. Ibu mau memberikan tugas sama kalian ya anak-anak. Oke, apa yang tidak dimengerti Nurhayani? Silahkan bertanya, Nak. Harus Ibu lihat ya bagaimana kalian mengerjakan. Kerjakan, Nak, kerjakan. Nurhayani, ambilkan sampahnya, Nak. Bisa loh dibuat yang lain.
contohnya. Nah, dari sini, dari tugas yang akan Ibu kasih ini, kalian akan memahami contoh lain. Ibu akan memberikan. Oke, bacakan Nomi, cepat. Satu pertanyaan umumnya, banjir Pernyataan ya, Nak, pernyataan umum. pernyataan umum atau banjir. Banjir merupakan alat yang terjadi ketika air jumlah besar menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir biasanya muncul karena air yang datang melebihi kemampuan lingkungan baik itu tanah maupun saluran air. Banjir adalah tanda bahwa kehilangan tempat untuk mengalir atau meresap. Rangkaian penjelasan, banjir seringkali terjadi karena hujan yang turun deras dalam waktu lama. Tanah menjadi jenuh dan tidak bisa menyelam air. Banjir terjadi karena kebiasaan membuang sampah ke sungai dan selokan membuat air menjadi tersumbat. Penutupnya, banjir bukan sekedar faktor alam, tetapi juga akibat dari aktivitas manusia yang kurang peduli pada lingkungannya. Jadi, sangat penting menjaga kebersihan saluran air agar tidak merusak lingkungan. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk yang ketiga. Bentar ya. Pertama, ada kritik atau pernyataan umum. Banjir adalah suatu fenomena alam berupa terbenamnya suatu daratan oleh aliran air yang berlebihan. Fenomena ini sering terjadi di wilayah yang berada di dataran rendah. Banjir tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan kesehatan. Yang kedua ada rangkaian penjelasan. Secara umum, banjir disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor manusia. Kebiasaan membuang sampah ke aliran air mengakibatkan penyumbatan sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar menuju pembuangan akhir. Yang kedua ada faktor alam. Curah hujan yang tinggi dalam durasi yang lama menyebabkan volume air di sungai melampaui kapasitas tampung. Akibatnya, air meluap ke dataran sekitarnya. Yang ketiga, campuran atau banjir adalah masalah Nggak mungkin Ibu yang lanjutkan. kombinasi antara cuaca ekstrim dan wilayah dalam menjaga ekosistem. Oke, pintar. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Salah. Ini kami belum. Kami dari kelompok 2 jadi ada yang pertama PT. Di suatu desa ada seorang anak bernama Joyce Adasamani. Ia sangat pandai. Setiap hari ia selalu membuang sampah sembarangan. Ya, tunggu ya, dibacakan temannya. Cepat Faldo, bacakan. Faldo, bacakan. Jangan dengar. Joyce. Ya, kamu juga sudah kelompokmu yang maju, kamu juga ikut ribut. Cepat Faldo, bacakan. Efek dari membuang sampah tersebut mengakibatkan penyumbatan di sungai dan selokan yang menyebabkan kebanjiran. Apalagi di desa tersebut sedang musim hujan, sehingga membuat banjir semakin meluas. Interpretasi dampak dari fenomena tersebut membuat desa semakin parah. Oleh karena itu, sebaiknya kita jangan membuang sampah sembarangan, termasuk juga tulisan adik agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai agar sumber dan Kenapa tulisannya saja? Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan bagus. Selanjutnya Ibu ada tugas sama kalian. Ini dikerjakan di rumah. Nah, dan dikerjakan di rumah ya anak-anak. Minggu depan Ibu kumpul. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks eksplanasi, yaitu tentang proses terjadinya suatu fenomena alam dan sosial. Tujuannya supaya kita mendapatkan informasi yang baik dan menambahkan wawasan bagi kita. Diam ya Ibu Karyani. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih banyak lagi belajar ya anak-anak. Kelompok 2 juga ya. Lebih banyak lagi belajar supaya minggu depan pembelajaran kita lebih baik lagi. Jangan ribut, dikerjakan tugasnya. Kalau tidak dikerjakan tugasnya, Ibu juga sangat kecewa sama kalian.
Oke, mungkin begitu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, sudah lanjut. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah boleh keluar ya anak. Selamat siang. Terima kasih ya. Ini Bu.